Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan sedikit dari begitu luasnya ilmu yang tertera di dalam kitab Fathul Qoribul Mujib, yakni kitab tentang jual beli dan muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumi fi darini. Amin. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalah. Al-buyu'u thalathatu asya'a. Bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun. Wa bai'u syai'in mawsufin fid dimati fajaizun. Idza wujidat sifatun 'ala ma wusifa bihi. Wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tashahad fala yajuzu. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Wala yasihu bai'u 'ainin najisatin wala mala muntafa'atan fihi. Di dalam kitab ini, kitab Fathul Qoribul Mujib, karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazali, beliau menyiratkan satu kitab atau satu pembahasan terkait bai' jual beli dan muamalah juga selainnya. Al-buyu'u salah satu asya'a. Adapun jual beli itu terbagi ke dalam 3 hal. Bai'u 'ainin musyahadatin, yang pertama yaitu jual beli barang yang musyahadah, terlihat jelas. Bagaimana hukumnya? Fajaizun, maka hukumnya itu sah atau boleh. Wa bai'u syai'in mausufin fid dimati fajaizun. Yang kedua yaitu jual beli barang yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam tanggungan. Biasanya disebut atau dikenal dengan jual beli salam atau pesanan. Fajaizun, maka hukumnya itu boleh. Tapi ada syaratnya. Idza wujidat sifatun 'ala ma wusifa bihi. Di mana sifatnya itu sesuai dengan sifat-sifat yang tertera pada barang itu atau sesuai dengan yang sudah disepakati. Ada ma wusifa bihi. Wa bai'u 'ainin ghaibatin, yang ketiga adalah jual beli barang yang tidak ada, ghaib, tidak ada. Lam tashahad fala yajuzu, dan juga selain tidak ada juga tidak terlihat. Lam tajuz, maka hukumnya itu tidak sah atau tidak boleh. Wa yasihu bai'u kulli tahirin, selanjutnya sah atau boleh jual beli kulli, jamak, setiap hal yang tahir, suci. Terus mutafi'in bih, yang memiliki manfaat, bihi, pada itu barang. Jadi boleh jual beli barang yang suci, mutafi'in bih, dan barang itu ya ada manfaatnya. Terus juga mamlukin, yang dimiliki oleh si penjual, bukan barang milik orang lain. Wala yasihu bai'u 'ainin najasati. Wala yasihu, dan tidak sah menjual barang yang najis. Wala mala, itu barangnya itu tidak dimiliki oleh penjual. Terus wala malah manfaatan fihi, dan barang itu tidak dimiliki oleh si penjual, juga tidak ada manfaatnya di dalam barang itu. Jadi yang tidak boleh itu adalah barangnya itu najis, juga barang milik orang lain, dan yang ketiga adalah barangnya itu tidak memiliki manfaat sama sekali. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait kejelasan dari terjemah tadi, mungkin sedikit saja kita bahas tentang i'rabnya. Kitabul buyu'. Kitabul buyu' itu kitabul buyu'. Adapun kitab ini menjelaskan tentang jual beli. Kitabun itu kedudukannya jadi mubtada. Ai hadza kitabun. Jadi takdirnya itu hadza kitabun. Kitabun itu rofa. Kenapa? Karena kedudukannya jadi mubtada. Li'annal mubtada marfu'un. Al-mubtada, definisinya dalam kitab Jurmiyah, al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-ari anil awamiril lafziyati. Jadi al-mubtada itu mubtada adalah isim, kalimat isim yang diropakan dan kosong dari amil lafzi. Jadi di depannya itu tidak ada amil yang merintahkan atau
ya amil yang berbentuk lafaz, tapi adanya ma'nawi. Apa tadi? Hadza kitabun. Kenapa jadi dibaca rofa? Alasannya adalah karena dia menjadi mubtada. Izin saya menjelaskan sedikit, hamba Al-Fakir menjelaskan sedikit terkait yang tercantum di dalam kitab Fathul Qaribul Mujib karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazali. Beliau menjelaskan tentang kitab jual beli. Singkatnya, sebenarnya dalam Islam itu, Islam yang rahmatan lil alamin ini telah mengatur segala hal. Dari mulai orang bangun tidur sampai orang tidur kembali, telah diatur semuanya. Termasuk kegiatan di dalamnya. Contohnya ada apa? Ada interaksi sesama manusia atau interaksi sosial. Di antaranya yaitu ada jual beli dan juga muamalah. Jelas dalam Islam, hukum jual beli itu halal. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas karena jual beli itu boleh, maka ya boleh kita laksanakan. Islam itu agama yang indah, agama yang mudah. Jadi kita harus chill aja, yang penting sesuai dengan syariat. Nah, di sini maka kita akan perinci terkait jual beli yang baik dan benar, yang boleh dan tidak. Pertama, kitab jual beli dan muamalah. Yang pertama itu jual beli ada 3 kategori, yaitu ada yang boleh, dan tidak boleh. Yang pertama yaitu jual beli yang boleh, yakni jual beli barang yang terlihat atau jual beli pada umumnya lah. Kita datang ke pasar, cek, beli suatu hal. Nah, itu hukum termasuk ke dalam kategori jual beli pertama, jual beli yang boleh. Barangnya terlihat dan juga uangnya atau pembayarannya ya di muka terlihat juga. Nah, yang kedua itu ada jual beli yang biasa dikenal dengan jual beli salam atau pesanan, di mana jual beli ini berada pada tanggungan. Hukumnya bagaimana? Boleh. Kalau bahasa zaman sekarang, bahasa Gen Z itu namanya jual beli itu kayak PO, pre-order. Jadi barangnya belum ada, belum terlihat, tapi sudah jelas sifatnya sudah ada. Dan pembayarannya itu dilakukan di muka atau di awal. Nah, jual beli itu dihukumi atau dihukumi boleh atau sah. Tapi dengan syarat, sifat-sifat barang ketika nanti datang harus sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, yang ketiga ada jual beli yang tidak boleh atau haram, yakni jual beli barang yang tidak ada ataupun barang yang tidak terlihat langsung. Contoh seperti gini, ada si Fulan, si A, dan si B sedang berbicara. Nah, si A ini berencana untuk menjual barang kepada si B. Apa barangnya? Contoh, burung yang sedang terbang di langit tidak terlihat. Maka itu hukumnya tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena bisa jadi burung yang sedang terbang tadi itu tidak akan jatuh ke tangan si pembeli karena burungnya tidak tertangkap. Atau burung yang sedang terbang itu memiliki cacat yang tidak disebutkan dalam akad jual beli. Begitu. Selanjutnya ada syarat-syarat atau hal-hal yang perlu dilakukan ketika yang boleh dilakukan yang membuat jual beli itu sah. Yang pertama itu barangnya itu harus suci, tidak boleh yang najis. Yang kedua, barangnya itu memiliki manfaat. Sedikit saja harus memiliki manfaat dari barang itu, tidak boleh yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, barangnya itu ya milik si penjual, bukan milik orang lain. Kecuali orang lain nitip, tapi dengan kesepakatan antar orang yang memilikinya. Nah, selanjutnya ada juga jual beli yang tidak boleh atau tidak sah, yakni barang menjual barang yang najis. Yang kedua, menjual barang yang tidak dimiliki oleh diri sendiri atau penjual. Yang ketiga, yaitu menjual barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sudah jelas di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Maka Islam rahmatan lil alamin, mari kita jalankan semuanya sesuai syariat. Sekian yang dapat saya bacakan dari kitab Fathul Qaribul Mujib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.